Ya, beberapa hari yang lalu sempat beredar viral di kalangan umat Hindu utamanya tentang khotbah seorang pendeta Kristen yang menyinggung tentang keberadaan Dewa Siwa dan juga tentang cara pemujaannya, membandingkan antara bagaimana cara mereka memuja di keyakinan Krishna dan juga bagaimana mereka melihatnya perbedaan tersebut ketika ada di ajaran agama yang lain. Ini sebenarnya sangat menarik bagi saya. Pernyataan yang sebenarnya tidak terlalu apa ini. Artinya melecehkan bukan juga. Saya tidak melihatnya demikian dibanding dengan beberapa video dari umat lain yang jelas-jelas itu melecehkan sekali. Misalkan ketika mereka berbicara bahwasanya nonsens sekali, ada misalkan ada sosok manusia yang badannya manusia tapi berkepala monyet, misalkan ada kepalanya gajah, duduk bersila dengan kepalanya gajah, badannya manusia, itu kan menyinggung tentang Hanuman dan juga Ganesha. Itu sempat di viral sekitar 7 tahun yang lalu oleh seorang ustadz berinisial UBS. Ya, nanti silakan searching saja. Dan juga ada beberapa video lainnya yang juga merendahkan tentang keyakinan Dewa Siwa, di mana Dewa Siwa dan juga Sri Krishna dikatakan sudah mualaf menjadi menganut keyakinan yang lain. Itu bagi saya jelas-jelas lebih parah daripada khotbah seorang pendeta Kristen yang viral minggu belakang ini. Tapi okelah, mari kita coba untuk uraikan beberapa hal menarik yang disampaikan oleh seorang pendeta tersebut, di mana pada waktu itu ia menceritakan tentang kejadian ia bertemu dengan seorang penganut Hindu yang sedang melakukan ritual pengaturan sesajen kepada dewa pujaannya, di mana di sana ada Dewa Siwa yang mungkin penganut Hindu ini adalah seorang Siwaisme, sehingga dia mengagungkan wujud aspek Tuhan sebagai Dewa Siwa sebagai tokoh pujaannya dibanding dengan aspek Tuhan yang lain sebagai pencipta, ada Dewa Brahma dan juga pemelihara Dewa Wisnu. Sebab biasanya dalam kasana Hinduisme itu kan ada beberapa dua sekte besar yang di dunia ini, di mana masing-masing mengagungkan Tuhan pujaannya sebagai yang tertinggi dan terbenar, ya. Misalkan sekte Siwaisme itu akan menganggap bahwa dewasanya Dewa Siwa lah adalah Tuhan yang tertinggi, sementara dalam sekte Waisnawa itu akan menganggap Sri Wisnu sebagai Tuhan yang tertinggi. Tetapi it's okay, itu hanya sebuah pemahaman saja, sebuah sudut pandang tersendiri saja, belum benar-benar merupakan kebenaran, tapi baru merupakan keping-keping kebenaran saja. Karena yang kita tahu bahwasanya antara Brahma, Wisnu, dan Iswara atau Dewa Siwa Mahadewa itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa antara satu yang lainnya itu saling kait-mengkait, bahwasanya tugas mereka itu hanyalah untuk usaha menggambarkan, memudahkan para umatnya memahami dari ajaran ketuhanan. Tetapi Brahma, Wisnu, Siwa sendiri itu adalah ya Tuhan itu sendiri. Hanya nama dan penyebutannya saja berbeda-beda. Mungkin dalam Kristen juga ada istilah Trinitas, ya, ada Kristus, Roh Kudus, dan juga Bapa Allah. Tapi okelah, kita coba melihat ada sesuatu yang menarik ketika pendeta itu menanyai seorang umat Hindu yang mengatakannya bahwasanya ia memuja Dewa Siwa ketimbang dewa-dewa yang lain, karena Dewa Siwa ini adalah dewa yang bersifat pemusnah, pengelebur. Jadi ketika ia sudah marah, misalkan Dewa Siwa sebagaimana diceritakan dalam Purana-Purana, bahwasanya ketika Dewa Siwa sudah menarikan tarian tandawanya itu bumi bergetar, kehancuran total bisa terjadi. Jadi ia membawa hal tersebut ke dalam diri manusia, menilainya secara manusiawi. Jadi ketika Dewa Siwa yang dianggapnya sebagai dewa tertinggi itu sudah marah, maka tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya, termasuk Dewa Wisnu dan juga Dewa Brahma. Ini terkait dengan cerita-cerita di Purana, saya kira. Rumah kontrakan, di rumah itu ada altar untuk pasang sesajen. Setiap waktu tertentu, maka pemilik rumah datang dan kasih sesajen di sana. Lalu satu hari saya ngajak ngobrol, Bu, setahu saya di dalam agama Ibu ada banyak dewa, tapi ada dewa yang terkenal, tertinggi itu ada Dewa Brahma, lalu ada Dewa Wisnu, ada Dewa Siwa. Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, Siwa perusak. Jadi waktu ibu kasih sesajen di sana, ibu kasih dewa yang mana? Kasih ketiga-tiganya? Dia bilang, enggak mas, saya kasih yang Siwa, yang perusak. Saya bilang, kenapa ibu kasih yang perusak?
Kenapa ibu tidak kasih kepada Brahma pencipta atau Wisnu pemelihara, dewa baik ini? Kenapa kasih perusak? Lalu dia bilang, Mas, Brahma dan Wisnu nggak usah dikasih, mereka memang sudah baik. Maka mereka nggak apa-apain kita. Tapi yang satu ini, kalau nggak dikasih terus dia ngamuk, yang dua yang lain pun tidak bisa tolong kita. Jadi mending kasih yang jahat ini, yang merusak ini, supaya apabila terjadi sesuatu, yang dua ini tidak bisa tolong, maka mereka kasih. Kalau begitu, dasarnya sebenarnya apa yang menyebabkan dia mau memberikan kepada dewa ini, dewa ini, dewa ini? Ketakutan. Apakah ini keliru? Ya sebenarnya tidak salah juga, karena dasarnya adalah Purana. Tetapi mari kita coba simak sebenarnya siapa sih Dewa Siwa tersebut. Kalau dalam istilah Sanskerta, Trimurti itu kan dikatakan sebagai Utpati atau pencipta, Stiti atau pemelihara, dan juga Pralina atau sebagai pelebur. Saya tidak tahu apakah kata Pralina dalam bahasa Sanskerta ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi the God of Destroyer, sehingga ketika the God of Destroyer diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia itu akan menjadi pemusnah atau penghancur. Jadi Dewa Siwa dikatakan sebagai dewa pemusnah atau penghancur. Umat Hindu kok memuja dewa penghancur, kan demikian. Secara logikanya, kalau kita melihat dari arti dari sebuah bahasa tersebut, tapi maknanya kan bukan demikian. Dewa Siwa bukan dewa yang datang untuk membawa malapetaka, kehancuran bagi umat manusia, bukan sama sekali. Bahkan jika kita mau fair melihat, bukankah Sri Wisnu yang dikatakan sebagai dewa pemelihara, dia membawa air? Air simbol daripada Sri Wisnu itu biasanya membawa, ketika ada air pasti ada kehidupan. Tetapi jangan lupa, ketika air itu menjadi air bah atau air tsunami, itu juga menjadi penghancuran. Jadi Sri Wisnu juga sebenarnya menghancurkan. Atau Dewa Siwa yang dikatakan sebagai dewa penghancur, misalkan Dewa Siwa disimbolkan dengan angin topan, badai, itu menghancurkan sekali. Tapi ingat, Dewa Siwa juga bisa menjadi unsur yang memelihara ketika angin itu adalah oksigen. Jadi oksigen memberi kita kehidupan. Jadi sekali lagi, antara Brahma, Wisnu, Siwa itu adalah satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dewa Siwa tidak memegang fungsi yang satu saja sebagai pemusnah, tetapi ketiga-tiganya ini, tugas ketiga-tiganya ini adalah pemelihara, antara penciptaan, pemelihara, dan peleburan itu menjadi satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Dan mereka masing-masing juga melakukan ketiga hal tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Dewa Siwa itu adalah dewa yang bersifat menghancurkan. Menghancurkan dalam kata Pralina juga sebenarnya bukan membuat malapetaka kemudian let it go aja, pergi begitu saja, meninggalkan dampak yang tidak baik bagi kehidupan. Tetapi Dewa Siwa pemusnah, pelebur dalam hal ini adalah bagaimana Dewa Siwa itu dalam aspeknya sebagai dewa yang akan merecycle kembali, reuse dan reform. Sesuatu yang kita ini, keberadaan kita ini yang berwujud, dulunya kan tidak berwujud. Jadi sesuatu yang berwujud itu setelah masa kedaluarsanya sudah selesai, ya sudah dimusnahkan, harus di recycle kembali, diolah kembali, dileburkan ke menjadi unsur-unsur yang imaterial kembali, yang tidak berbentuk, untuk kemudian diwujudkan kembali, diciptakan kembali menjadi hal-hal yang baru. Itu tugas dari Dewa Siwa. Bayangkan jika tidak ada peleburan, misalkan semua diciptakan, semua dipelihara, kita juga sudah tidak ada, mungkin manusia makan manusia, karena sumber daya alam sudah tidak ada yang mati, tidak ada yang dimusnahkan, hanya ada yang diciptakan dan dipelihara, kan tidak mungkin kehidupan terjaga. Atau dimusnahkan semuanya, tidak ada penciptaan, tidak ada pemeliharaan, ya juga tidak ada kehidupan. Jadi tiga aspek ini, penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan, adalah sebuah keniscayaan dalam agama dan keyakinan apapun. Dewa Siwa dalam hal ini mewakili sifat dari pemusnah, mewakili, bukan Tuhan yang bertugas sebagai, misalkan kalau dalam keyakinan lain kan ada Tuhan yang untuk menghakimi ini. Sebenarnya sama-sama saja. Maksudnya sama, Tuhan itu satu, tetapi dalam aspeknya, dalam fungsi dan kedudukannya yang berbeda-beda, disesuaikan dengan fungsi dari alam semesta ini. Alam semesta sendiri adalah wujud Tuhan yang Maha Esa. Jadi segala sesuatunya, Dewa Brahma, Wisnu, Siwa itu ada dalam diri setiap orang, entah
agamanya apa, rasnya dari mana, sukunya apa, itu pasti ada. Dalam tubuh kita juga ada. Wisnu mewakili darah kita, Siwa mewakili napas kita. Itu kan ada penciptaan sel-sel dalam tubuh kita, juga ada Dewa Brahma di sana. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa ada dalam Buana Alit dan juga ada dalam Buana Agung, dalam semesta yang besar ini. Jadi saya kira mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menambah wawasan kita, bisa agak dimengerti supaya tidak mendiskreditkan atau salah menilai tentang keberadaan dan fungsi dan kedudukan Tuhan sebagai aspeknya dalam dewa. Fungsi dan kedudukannya sebagai dewa Siwa dalam keyakinan Hinduisme. Nah, selainnya pendeta tersebut juga mengatakan tentang cara mereka beribadat. Nah, di sana ketika dalam rangkaian kejadian tersebut dikaitkan, ini sebenarnya it's okay saja. Saya kira apa yang diuraikan oleh pendeta tersebut ada benarnya juga, bahwasanya manusia seharusnya tidak memuja Tuhan itu dalam prinsip ketakutan. Maka di dalam banyak konsep agama lain kita bisa melihat orang mendekati Tuhannya atau dewanya dengan ketakutan. Tidak ada yang menyapa dewanya itu sebagai Bapa, itu tidak ada. Hanya di dalam Yahudi dan lanjut di dalam kekristenan kita bisa melihat bahwa Allah itu dimengerti sebagai seorang Bapa. Seorang teolog perjanjian baru namanya Donald Guthrie, dia bilang pada masa itu orang-orang penyembah berhala beribadah kepada dewa-dewanya dalam suasana ketakutan. Tapi pandangan Kristen tentang kebapaan Allah memberikan unsur kemesraan ke dalam hubungan manusia dengan Allah yang tidak ada bandingnya di dalam dunia kafir. Kalau begitu, ketika Yesus mengajarkan kita berdoa Bapa, maka ini relasi yang sangat intim, relasi yang sangat dekat antara kita dengan Tuhan, di mana relasinya bukan antara atasan dan bawahan, bukan antara bos dan majikan, tapi antara Bapa dan anak. Ini dalam kaitannya kan, karena Dewa Siwa merupakan dewa penghancur, akhirnya mereka takut dan akhirnya memuja Dewa Siwa. Sebenarnya tidak demikian. Oke lah, kita tidak bisa memungkiri kenyataan bahwasanya di hampir semua agama itu ada sebuah doktrin atau dogma tentang surga dan neraka, karena kita diajarkan, kita itu seperti anak-anak. Dari masa anak-anak diperkenalkan tentang religi atau agama itu kan kita diajarkan dengan sistem reward dan punishment, ada hadiah dan juga ada hukuman. Kalau kita melakukan hal yang dikatakan bersesuaian dengan kitab suci perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan hadiah surga atau kebahagiaan, atau jika kita melanggarnya maka kita akan dihukum dengan hukuman di neraka jahanam. Ini sebuah neraka yang sangat menakutkan, dan kan demikian dogma tersebut ditanamkan dalam diri kita semua, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa di hampir setiap agama juga ada hal-hal yang dibuat sedemikian rupa sebagai hal untuk melakukan penebusan dosa. Misalkan dulu kita pernah dengar ada bahkan sampai ada jual beli surat penebusan dosa. Di satu kalangan ada misalkan sebuah ritual untuk mengurangi dosa dengan cara melakukan ibadah puasa misalkan, atau dengan kalau di Hindu itu ada upacara yang bernama Siulatri, bergadang semalam suntuk untuk merenungi dosa-dosanya. Itu aspek-aspek atau tradisi untuk menghindarkan kita dari siksa dan hukuman neraka. Kenapa? Karena ya memang kita menyadari bahwa diri kita papa, sebagaimana dalam Trisandia bait keempat dari Trisandia umat itu kan Om Papa Hampa Pekarma Hampa Papa Sambal. Artinya kita menyadari bahwa diri kita itu dipenuhi dengan kekeliruan dan kesalahan kepapaan, sehingga kita akhirnya meminta maaf. Oh santoyo kayu ke dosa, santoyo waci ke mamak, santoyo manas dosa. Kita memohon maaf atas segala dosa yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dari pikiran, kata-kata, dan juga perbuatan. Itu hal yang diajarkan dalam agama Hindu ini. Sebalik utamanya bahwasanya kita mengakui, menyadari bahwa diri kita papa, dan kemudian kita melakukan usaha untuk meminta maaf, entah dengan cara apapun. Karena apa? Karena kita benar-benar siapapun ketika orang berada dalam menyadari bahwa dirinya salah, biasanya dia pasti takut. Dan ketika takut, dia akan meminta pertolongan kepada yang lebih kuat untuk memberikan pengampunan. Ya, sebagaimana kehidupan manusia di bumi juga demikian ya. Jadi tidak benar bahwasanya hanya umat Hindu yang memuja Tuhan karena keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan atau hadiah.
ataupun menakuti karena tidak ingin dijatuhi hukuman lalu ditempatkan di neraka. Hubungan antara yang memuja dengan yang dipuja ini memang ada beragam. Di Hindu juga disebutkan ada beberapa jenis bakti ya, seperti misalkan Vatsalya Bhakti, Madhurya Bhakti. Ini hubungan-hubungan yang berkaitan dengan misalkan dalam kisah kehidupan Sri Krishna. Ada seperti Yasoda itu melihat Sri Krishna sebagai anaknya. Dia mencintai Sri Krishna itu sebagai anaknya. Para gopi melihat Sri Krishna sebagai kekasihnya. Arjuna melihatnya sebagai teman dan Bhisma benar-benar melihatnya sebagai Tuhan. Jadi artinya ketika kita melakukan keterhubungan dengan Tuhan ada beragam pilihan, tidak mesti hubungannya sebagai atasan dengan majikan, antara bos dengan anak buah. Itu biasanya secara umum kan demikian. Tuhan dikatakan sebagai raja di raja, sebagai tuan atau Tuhan, di mana kita sebagai abdinya, kawulunya. Sehingga mungkin terlihat ada jarak atau jeda karena bos dengan anak buah, majikan dengan pelayannya itu dikatakan tidak pernah sama kedudukannya. Jadi ada sesuatu yang berjarak, dan itu saya kira dilakukan di hampir semua agama, walaupun ada juga opsi yang lainnya, yakni menganggap Tuhan itu sebagai kerabat keluarga, sebagai seorang bapa. Maka seperti orang Kristen itu menyebutkan atau memanggil Tuhannya dengan kata ya Bapa. Itu artinya ada hubungan antara seperti Vatsalya Bhakti. Kalau di Hindu dikatakan sebagai Vatsalya Bhakti, hubungan anak dengan orang tua. Tampak lebih akrab, lebih harmonis, tapi ya it's okay, it's only a choice. Itu hanya sebuah pilihan saja, sebuah rasa. Masing-masing orang memiliki rasa yang berbeda. Ada yang mungkin lebih suka melihatnya sebagai tuan yang perlu dihormati, ada yang lebih suka melihatnya sebagai seorang teman untuk berbicara, curhat. Kan banyak juga umat yang demikian, lebih suka curhat, lebih plong curhat kepada Tuhan pujaannya karena dianggap sebagai teman untuk berbagi rasa. Ada juga yang menyebutnya sebagai, ya seperti tadi dikatakan dalam umat Kristen menyebutnya sebagai Bapa. Ada keakraban antara anak dan seorang anak dengan orang tuanya. Jadi semua ini saya kira benar adanya, tidak ada yang lebih baik ataupun yang satunya lebih rendah, tetapi itu adalah pilihan masing-masing. Kembali kepada rasa bakti kita, karena agama berhubungan dengan rasa, bukan hanya rasio atau logika saja. Semoga ini bisa menambah perbandingan kita dalam beragama, bukan untuk saling merendahkan sekali lagi, tetapi untuk lebih saling memberikan pemahaman. Karena bagaimanapun ketika orang, sebagaimana Bapak Gede Prama mengatakan, ketika kita masih sibuk untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keyakinan orang lain, artinya kita belum benar-benar belajar. Tetapi ketika kita sudah bisa melihat, tidak menyalahkan siapa-siapa karena semuanya sudut sebenarnya benar, semua sudut pandang benar di sudut pandangnya masing-masing. Jadi maka kita akan menjadi lebih dewasa, lebih tersadarkan dalam beragama maupun berkeyakinan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Mari kita coba lebih banyak melihat setiap persamaan yang ada dibandingkan untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Semoga Santi kedamaian selalu bersama kita. Rahayu. Om Santi 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 Om.